Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang 8 keterampilan dasar mengajar guru. Topik ini merupakan kajian-kajian yang sudah dilalui oleh para calon guru sewaktu mereka kuliah di lembaga pendidikan. Dan setelah kita menjadi guru, itu materi-materi ini terkadang tidak sempat lagi kita baca, kita ulangi, dan terkadang ini juga terlupakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Untuk itu, kami akan mencoba mengulang-ulang kembali melalui media ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Keterampilan dasar mengajar yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran bukanlah sesuatu yang mudah, karena di pagi hari siswa-siswa kita yang hadir ke sekolah itu mereka membawa bermacam-macam problematika. Mungkin di pagi itu ada mereka yang tidak sarapan, ada mereka yang kena marah oleh orang tuanya, ada mereka yang terlambat, ada mereka yang mungkin tidak mendapatkan uang jajan. Semua ini menjadi akumulasi masalah di dalam kelas. Ya, setiap anak punya pemikiran masing-masing. Karena itu guru mesti mampu menyatukan persepsi mereka kembali, bahwa secara psikis atau psikologis mereka siap untuk belajar. Konsep ini biasa kita sebut dengan istilah apersepsi. Setelah apersepsi atau konsentrasi mereka disamakan, difokuskan, maka kemudian guru memberikan motivasi bahwa pembelajaran yang akan dilakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka. Karena itu guru mesti mampu memberikan kaitan-kaitan baik dengan pembelajaran sebelumnya maupun dengan kehidupan mereka yang sudah lalu, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang. Keberhasilan membuka pembelajaran akan menjadi penentu bagi guru untuk pembelajaran ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan menutup pelajaran itu sesuatu yang sebetulnya juga sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena tidak boleh pembelajaran itu ditutup seperti kita selesai berdiskusi dengan teman di rumah atau di lingkungan luar kelas. Pembelajaran mesti ditutup dengan suatu pengakhiran proses pembelajaran, sehingga akhir dari proses itu betul-betul bermakna bagi siswa. Dalam bentuk apa ini bisa kita lakukan? Di antaranya merangkum pembelajaran satu hari yang sudah kita lakukan. Kemudian memberikan ringkasan-ringkasan yang bermakna bagi siswa. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan atau memberikan penguatan-penguatan terhadap
beberapa diskusi yang sudah dilakukan. Ini sangat penting agar pembelajaran yang bermakna bisa terjadi. Keterampilan yang keenam adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi adalah salah satu metode yang sering kita gunakan di dalam kelas. Karena metode diskusi adalah salah satu metode yang dianggap dapat mengaktifkan belajar siswa. Siswa-siswa yang dalam metode ceramah itu dia tidak muncul, maka dalam metode diskusi itu mereka akan bisa muncul. Namun demikian, guru mesti terampil dalam menggunakan bermacam metode diskusi yang ada. Ya, katakanlah saat ini sudah muncul banyak model-model pembelajaran kooperatif, problem solving, atau pemecah masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai konsep-konsep dan memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi pengalaman dan kesempatan untuk berpikir. Di samping itu, metode ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, berlatih, kemudian mengembangkan cara berpikirnya. Nah, kreativitas siswa juga menjadi sangat berkembang dengan metode ini. Karena itu, guru mesti mampu menjadi fasilitator dalam diskusi. Ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Ada kita temukan di lapangan guru yang kesulitan dalam mengelola kelas. Kelas ribut namun tanpa kegiatan yang berarti. Berbeda ketika kelas ribut namun siswanya aktif. Nah, karena itu di dalam mengelola kelas sebagai kelompok besar, maka guru mesti memiliki keterampilan. Di antaranya adalah bagaimana mengendalikan perilaku-perilaku siswa yang bermacam di dalam kelas. Ada siswa yang setiap sebentar itu minta izin. Ada siswa yang setiap saat bertanya. Ada siswa yang setiap saat mengganggu temannya. Semuanya itu mesti dikendalikan. Karena itu guru mesti mampu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Misalnya guru harus mampu mengambil inisiatif. Guru harus mampu memberikan teguran-teguran yang mendidik kepada siswa. Nah, karena itu mengelola kelas merupakan suatu kajian yang juga sangat luas. Dan barangkali nanti kita akan berbicara khusus tentang pengelolaan kelas ini. Sebab selama ini kita hanya memandang pengelolaan kelas itu hanya tempat duduk, pengaturan diskusi, pengaturan bertanya, mungkin hanya sebatas itu. Padahal pengelolaan kelas itu nanti berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan manajemen kelas sebagai sebuah kajian tersendiri. Selanjutnya yang terakhir, keterampilan dasar mengajar itu adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Apa bedanya dengan diskusi kelompok kecil? Beda. Diskusi kelompok kecil ini adalah suatu metode atau bagian dari metode cooperative learning. Sementara keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan ini adalah sebuah keterampilan guru dalam menghadapi siswa yang kecil.
Tidak jarang kita menemukan sekolah-sekolah yang muridnya hanya di bawah 10 orang. Nah, mungkin sebagian kita beranggapan mudah. Muridnya kan cuma 5 orang. Apa sulitnya sih? Sebetulnya beda juga sulitnya dengan ketika kita mengajar kelas-kelas besar, di mana memunculkan atau memancing motivasi siswa-siswa yang jumlahnya kecil ini, itu butuh kesabaran dari seorang guru. Format belajar yang dirancang juga mesti khusus. Kegiatan pembelajaran itu mesti melihat kepada kekhasan dari masing-masing individu. Pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran itu jelas berbeda dengan kelas-kelas yang jumlah muridnya besar. Jika guru tidak mampu mengelola kelompok kecil ini, maka dominasi guru dalam pembelajaran itu akan sangat tinggi. Nah, ini jelas nanti akan membuat guru kehabisan materi, membuat guru menjadi bosan. Nah, sehingga akhirnya pembelajaran juga tidak efektif. Karena itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu menjadi penting. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu bagaimana mengorganisasikan kelas. Kemudian bagaimana keterampilan dalam membimbing. Apakah siswa itu belajar dia secara individu bisa dipahami atau tidak. Sebab sebagian siswa itu akan kesulitan ketika dia belajar individu. Ya, apalagi kalau sudah tempat duduknya juga diatur sedemikian rupa, sehingga siswa satu dengan yang lainnya sulit untuk berinteraksi. Ya, karena ada pemikiran pada diri kita, ini kelas luas, kenapa mereka harus didudukkan berdua-berdua? Ya, sebaiknya didudukkan sendiri-sendiri per meja. Nah, padahal ini akan menimbulkan sifat individualistis bagi siswa. Karena itu tidak ada salahnya dalam mengajar pada kelompok-kelompok kecil. Siswa tetap didudukkan dua-dua, walaupun nanti hanya terisi bagian depan kelas saja. Barangkali itulah 8 keterampilan dasar mengajar guru yang mungkin perlu kembali diingat-ingat, baik oleh guru maupun mungkin oleh calon-calon guru yang akan mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.